bisa gitu loh. Jadi, kita 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 ke Jakarta sama-sama, nanti dari UIN Denpasar Palembang, atau UIN Riau, atau UIN yang mana yang bisa ke Jakarta nanti, ya kita mengadakan pendekatan pendekatan nanti ya entah ke Kemenak, atau ke Menpan dan BPKB tadi gitu ya, untuk memberikan regulasi atau kebijakan sehingga formasi yang diberikan itu untuk kita dosen itu berjumlah 800 ini full semua gitu loh maunya. Nah oleh karena itu, saya berharap kita all out berjuangnya, jangan mengandalkan satu 2 orang aja gitu. Nah, apa namanya, kalau Kemenak mungkin, bisalah kita koneksi ke sana ya, tapi kalau ke Menpan kita nggak punya, kalau yang dari UIN dan Bata Palembang, cuman ke BPKB-nya ada. Itu koneknya nanti ke Kemenpan sih sebetulnya. Nah jadi maksudnya kita memberikan, apa namanya, usulan, apa namanya, kebijakan formasi, untuk memprioritaskan dosen sehingga, jumlah formasi itu berdasarkan existing gitu loh. Dan tidak dibuka untuk, apa ya, untuk bahasanya untuk umum gitu loh ya. Jadi memang benar-benar 800 mau dimanapun kampusnya, dimanapun orangnya, yang penting dosen non-PNS, yang apa namanya, yang memang sudah bekerja di instansi pemerintah di bawah Kemenak gitu ya. Kemudian itulah yang nanti yang akan menjadi, apa ya, apa, acuan pengajuan formasi gitu, seperti itu. Maunya kita seperti itu. Oleh karena itu, maka ini tidak bisa kemudian kita hanya berpangku tangan menerima kebijakan, tentu ada apa ya, pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Karena memang benar-benar basis formasi kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu maksud saya kalau misalnya sepakat, nanti sebagai bahan nanti yang akan dibawa ke Jakarta, kita udah siap, kalau kita Palembang tuh selalu siap, gitu. Kita dana Palembang walaupun sedikit ada, nanti barangkali kalau misalnya memang butuh dana lebih besar, untuk yang, apa namanya, untuk yang di internal kami ya mungkin kami akan melakukan, apa, bukan pungutan sih, apa maksudnya, patungan lagi gitu loh ya, atau mungkin bisa kita menggunakan dana kas kita yang ada di nasional, gitu. Kan dananya kan masih ada. Kasnya kan masih ada, jadi mungkin itu bisa dipergunakan, bisa kita manfaatkan gitu loh ya. Nah, oleh karena itu sebagai persiapan nanti untuk berangkat ke sana, ke Jakarta, kita menyiapkan naskah akademik yang kemarin kita sudah sempat buat gitu ya, cuman, itu masih sangat umum gitu kalau menurut penilaiannya Pak Tarom. Jadi narasinya mungkin ditambah, apa namanya, yang menjadi keinginan kita itu apa, yang menjadi harapan kita apa, dan mungkin kalau misalnya ada usulan-usulan yang bisa kita ajukan, kita usulkan gitu loh. Seperti itu dan tentu kalau misalnya kita memang, berkeinginan untuk beraudiensi nanti kita mintakan teman-teman untuk, bisa membuatkan surat resmi, apa, usulan audiensi gitu ke beberapa pihak yang, pemangku kebijakan gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini usulannya itu kan kita udah jelas kawan-kawan ya, itu kan, terakhir itu diajukan tanggal 31 Januari. Ini sudah hari ini tanggal berapa? Hari ini Hari ini tanggal tanggal 4. 4, hari ini Iya. sudah tanggal 4. Waktu makin bergulir Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita hanya berdiam diri saja, maka ya kalau misalnya kita tidak ada yang mau bergerak, kita mau menerima kebijakan apa adanya, ya udah gitu loh. Silakan aja kita terima apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah nanti gitu. Konsekuensinya kan seperti itu. Dan paling nanti kalau misalnya memang secara apa ya, nasional kayaknya kurang greget gitu mau gerak, ya udah mungkin nanti parsial aja per kampus bergeraknya masing-masing gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing di internal kampus gitu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya memang masih ada keinginan untuk berjuang secara kolektif nasional di bawah, apa namanya, Ikatan Dosen Tetap Non-PNS se-Indonesia yang masih bersisa 800 ini, yuk mari. Mari kita cetuskan ide-ide kita, mari kita merapat kembali, berbicara kembali, kalau misalnya memang mau beraudiensi ke Jakarta, nggak usah kita tunggu lama-lama lagi gitu loh. Karena gini, tantangan kita ke depan tentu makin berat Bapak Ibu, makin berat, percayalah sama saya. Dan apa namanya, saya itu karena perjuangan saya bukan di sini aja gitu loh. Oleh karena itu saya mungkin, salah satu orang, nah gitu ya, salah satu orang yang tahu Medan. Salah satu loh ya, yang lain banyak juga tahu medannya gimana gitu ya. Cuman saya merasa bahwa berkat bukan berkat ya, maksudnya karena memang, warawirinya saya di beberapa perjuangan gitu ya, di beberapa garis perjuangan saya paham, sedikit banyak saya paham gimana medan yang harus kita lalui gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memang tidak mau gerak, kita apa namanya, maunya stagnan sampai di sini aja, ya udah terima aja gitu loh. Tapi tentu
maafkan aja gitu, kami tentu di UIN dan Kota Palembang khususnya kami tidak akan diam aja. Setidaknya kami akan berjuang di internal kalau misalnya memang keinginan kawan-kawan untuk berjuang secara kolektif sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa saya bilang tadi apa namanya perjuangan kita berat gitu ke depan karena apa namanya? Karena pertama ya, pertama pengajuan formasi akan segera dibuat. Kebijakan terus bergulir, entah itu memihak kepada kita atau tidak. Kemudian satu lagi 14 Januari itu 14 Februari itu akan dilakukan pemilihan umum presiden. Kita akan melakukan pemilu. Orang tidak akan pernah lagi sampai beberapa waktu ke depan orang tidak akan mikirkan lagi soal kepentingan kita. Gitu loh. Di masa transisi kepemimpinan itu orang sibuk dengan kepentingan masing-masing, orang sibuk dengan apa namanya, dengan kelompok golongan masing-masing gitu. Orang nggak akan pernah mau dan orang tidak akan sempat mikirin kita orang. Nah, oleh karena itu kemudian maka supaya kita tidak tenggelam, maka sekaranglah waktunya kita bergerak. Selanjutnya ketika sudah berganti pemimpin, berganti presiden, berganti menteri, berganti apa namanya pejabat, maka 1000% kebijakan itu akan berubah. Yang saya takutkan sekali lagi saya sebutkan, saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Eh saya saya apa ya yang saya takutkan dan saya tidak bermaksud menakut-nakuti gitu ya. Hanya sekedar sharing aja dan sebagai bahan pertimbangan kawan-kawan semua adalah bahwa begini, keadaan kita sekarang yang masih berstatus non PNS, dosen non PNS ya, keadaan kita sekarang yang masih berstatus non PNS itu sama keadaan THK 2 yang sekarang masih terkatung-katung. Masih ada yang terkatung-katung. Yang tidak ada formasi, walaupun dia THK 2 itu masih nggak lulus. Udah berapa dekade itu, udah berapa lama itu masa jabatannya apa namanya SBY berlalu. Udah 2 kali periode. Walaupun presidennya sama 2 kali periode. Artinya udah 5-10 tahun ya. Udah 10 tahun berlalu dan hingga hari ini persoalan THK 2 itu masih belum kelar. Nah, keadaan kita sekarang ini persis sama kayak THK 2 di zamannya SBY. Kalau zamannya SBY THK 2 menyisakan persoalan itu, sekarang non PNS di zamannya Jokowi. Presiden berikutnya, wallahualam, kita nggak tahu seperti apa kebijakannya. Nanti dia punya nama baru lagi loh. Untuk apa namanya? Untuk perekrutan baru, untuk kebijakan baru, dia punya nama lain. Nggak akan dia pakai lagi nama kita. Non PNS itu udah akan hilang nanti. Karena ini adalah urusannya Jokowi. Jokowi tinggal hitung hari lagi selesai masa jabatannya. Nah, kita yang terkatung-katung ini masuk ke dalam programnya Jokowi, ya udah gitu loh. Tinggal menanti rasa kasihan orang-orang setelah ini aja. Saya bukan bermaksud menakut-nakuti loh Bapak Ibu ya. Maaf kalau saya menakut-nakuti gitu ya. Dan ini memang yang saya khawatirkan dan saya takuti gitu ya. Maksudnya oleh karena itu maka maksud saya setidaknya kalaupun misalnya nanti menyisakan formasi yang dosen yang tidak terangkut, ibaratnya di formasi 2024 ini enggak semua tercover atau enggak semua terangkut, paling tidak sisanya dikit gitu loh. Ya maunya kita semua terangkut lah gitu ya kan. Nah, yang mengkhawatirkan itu ya kayak kami di UIN dan Kota Palembang yang masih tersisa 94 orang lagi. 95 udah -1 kemarin yang lulus. P3K sekarang 94. Banyak orangnya. Nggak Banyak, mungkin itu. Banyak gitu loh. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu, maka bersama secara kolektif ataupun parsial perjuangan kami akan tetap lanjut di UIN dan Kota Palembang. Gitu loh. Tapi mungkin nanti kalau misalnya memang Bapak Ibu nggak bersedia secara kolektif perjuangan, ya udah kami mengatasnamakan pribadi kami aja di dosen non PNS. Yang penting dosen non PNS di UIN dan Kota Palembang formasinya cukup sesuai dengan existing, udah kelar gitu loh. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu maka saya berharap, saya mengetuk, saya nggak tahu sih apa sih kapasitas saya ngomong kayak gini. Saya bukan ketua, saya bukan apa gitu ya. Cuman saya ingin apa ya? Saya ingin sebagai dosen pembimbing secara bersama-sama ingin semua dosen itu ya dengan segala beban yang dicampakkan di bahunya, dengan segala tanggung jawab
yang disuruh pikul di pundaknya, saya tuh mau tidak ada yang tersisa sebagai dosen non PNS gitu loh. Kita sudah cukup terluka loh Bapak Ibu. Terus terang saja saya sekarang ini belakangan itu makin hari makin sensitif. Makin hari makin sensitif, maksudnya gini, apa namanya, Silakan. ketika nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, saya rasa mungkin teman-teman lebih kuat dari saya, cuman saya memang ya belakangan itu rasa saya itu agak sedikit apa ya, sedikit agak lebih mudah, ngerasa baper lah gitu kalau bahasanya anak muda itu ya. Jadi ketika teman-teman sibuk bicarain soal soal pangkat, sibuk bicarain soal tunjangan P3K, sibuk bicara soal apa namanya, karir dan sebagainya. Sementara kita masih apa ya, masih berkutat bagaimana caranya supaya kita bisa lulus. Saya sakit hati gitu loh, terus terang. Makanya itu sebenarnya saya mau keluar, udah saya benar-benar mau keluar di grup yang nasional yang grup wakil itu udah mau keluar sebenarnya. Makanya tadi saya udah pamit sebenarnya, saya udah pamit. Mohon maaf Bapak Ibu izin saya keluar gitu ya, bla 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 gitu kan. Cuman nggak tahu sih teman-teman, cuman atau agak-agak apa ya, ragunya saya tuh ya, terus kalau saya keluar dari grup ini, grup apa, di mananya saya mau silaturahmi sama teman-teman kan gitu, masih mikirnya situ. Karena satu-satunya grup yang sekarang saya masih stay itu diwakili itu secara nasional yang masih ada gabung dengan teman-teman yang udah lulus, gitu loh. Seperti itu. Jadi stay saya di situ masih 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 di situ satu, masih di grup itu satu. Saya kalau mikir kalau saya keluar dari grup itu ya berarti benar-benar putus silaturahim saya dengan teman-teman yang lain, terutama yang udah lulus gitu kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa saya stay di situ. Cuman emang itulah harus menutup mata dan telinga gitu ya. Bila perlu nggak usah dibuka sampai akhir kiamat gitu ya grup itu gitu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saya berharap, jadi ini mohonlah berpikir bersama kita, bergerak bersama terutama di daerah atau di wilayah yang jangkauan ke Jakartanya itu gampang. Kalau misalnya teman-teman daerah timur kan agak susah ya. Misalnya kayak Mbak Asik di Ambon, misalnya atau teman-teman yang ada di Mataram atau teman-teman yang ada di NTT dan sebagainya kan agak susah. Aceh misalnya kan, Medan dan sebagainya kan itu kan jangkauan ke Jakartanya kan susah. Nah, harapannya kan teman-teman yang masih dekat-dekat lah wilayah Jakarta yang muda gitu kan, misalnya ya yuk Mbok ya gitu kita berpikir bersama, melakukan lobby-lobby bersama lah sehingga apa namanya ada kebijakan yang memihak ke kita. Nah, apa namanya hasil diskusi tadi dengan Bu Lili, Mbak Lili ya, yang sekarang udah lulus, beliau sedang apa namanya sedang ambil apa program 5.000 dokter di Australia. Analisis beliau bahwa kebijakan kan makanya kebijakan itu per per satu kali pengangkatan itu beda-beda kebijakannya. Sekarang lebih parah lagi yang pengangkatan sekarang. Tamatan SD pun bisa ikut ASN gitu loh, ASN P3K. Artinya walaupun kita di apa ya, secara nasional jumlah dosen itu sedikit, tapi kalau itu digabung semua, OB tendi OB sapam, tukang sapu, apa namanya, tukang bersih-bersih, sopir-sopir dan sebagainya itu bisa ikut apa, mendaftar. Artinya secara nasional jatah kita yang di Kemenak itu yang dialokasikan ke Kemenak itu ya akan berbagi makin banyak gitu loh. Maka akan berbagi ke banyak bagian gitu loh ya. Jadi kalau misalnya anggap saja misalnya kita dapat jatah 10.000 misalkan di Kemenak. Nah, kalau misalnya ditambah lagi jumlah yang boleh direkrut oleh Kemenak ya, berarti jatah kita makin sedikit lagi karena bayangkan jauh lebih banyak jumlah cleaning service misalnya, jumlah satpam dan sebagainya itu banyak, banyak, lebih banyak dari kita jumlah mereka. Dan tentu ketika itu apa namanya, dibagi-bagi ke masing-masing profesi, maka makin sedikit apa namanya, kemungkinan kita itu akan diberi jatah sesuai dengan jumlah existing, terutama kami di Universitas Palembang ini gitu. Gitu teman-teman. Jadi apa ya, gimana lah coba mungkin mohon analisis kawan-kawan semua, masukan-masukannya barangkali untuk perjuangan kita di tingkat nasional. Kalau perjuangan di tingkat internal masing-masing ya saya serahkanlah kepada masing-masing lah ya, gimana teknisnya dan sebagainya gitu ya. Yang penting itu adalah apa namanya, kebijakan secara nasional. Makanya tadi saya udah sempat banyak ngobrol dengan dekan saya ya, Fakultas Usuluddin tadi dengan Prof ya gitu ya. Saya ceritakan lah bla 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 apanya gitu kan. Beliau bilang, "Kalau kami sih selalu dukung, cuman kalau itu berhubungan dengan kebijakan nasional ya apalah yang bisa dibuat oleh
oleh apa namanya, oleh kita di internal kampus, kata beliau, masuk akal sih gitu ya kan. Seperti itu. Nah, macam 2023 ini gini, untuk yang fenomena tendik ya karena kan kita dosen kan nggak terlalu banyak masalah ya karena cuma dikasih satu biji aja, satu satu orang aja setiap setiap kampus kita udah dapat orangnya kan gitu ya. Di kita di apa, di kampus masing-masing. Nah, lihat fenomena, apa namanya, fenomena tendik gitu ya. Jadi gini, kan gini, prioritas pemerintah di Formasi 2023 itu benar-benar THK 2 gitu. Nah, di UIN Raden Patah Palembang kalau dosen kan emang nggak ada kan, dosen kan nggak ada lagi kita yang THK 2. Eee, tapi tendik memang nyisa banyak. Nah, tendik di UIN Raden Patah Palembang itu menurut info kepegawaian tadi, itu udah selesai di reformulasi kemarin. Semua THK 2 di kampus UIN Raden Patah Palembang, satu pun tak nyisa setelah reformulasi diumumkan. Gitu loh. Nah, kemudian buka formasi 2023. Banyak sih lumayan gitu ya untuk tendik. Misalnya kayak banyak lah gitu, lumayan lah gitu banding dengan kita dosen yang hanya satu biji ya, satu satu formasi aja. Nah, ternyata setelah pengumuman, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata yang lulus banyak itu di UIN dan Patah Palembang, saya nggak tahu kalau di kampus lain ya. Di UIN dan Patah Palembang itu masuk banyak sekali tenaga kependidikan yang berasal dari luar kampus UIN dan Patah Palembang yang berstatus THK 2. Misalnya arsiparis, kemudian keuangan dan sebagainya. Kaget loh beneran. Kepegawaian kami tuh kaget. Kok bisa gitu loh? Kok Ih, bisa kok bisa masuk masuk ya, Mbak? makanya di Hmm. fakultas saya aja di Fakultas Sosuluddin itu ada 3 orang THK 2 tendik yang masuk ke fakultas kita. Sementara existing tendik yang ada di fakultas kami itu satu pun tak ada yang lulus, satu pun. Dari pengumuman pertama, Formasi 2022, kemudian optimalisasi, kemudian sekarang Formasi 2023, cuman 1 orang saja tendik yang lulus di Fakultas Sosuluddin Raden Fatah Palembang. Nah, Formasi 2023 itu masuk THK 2 tendik dari luar non Raden Patah masuk ke Fakultas Sosuluddin. Benar-benar luar biasa kami kagetnya. Justru yang udah berpuluh-puluh tahun, yang udah hampir usia pensiun loh. Ngabdinya udah 32 tahun nggak lulus, say. Nah, itu Wah. yang harus menjadi perhatian kita bersama. Artinya begini bahwa apapun itu bisa terjadi gitu loh. Jadi tadi saya sempat gini bilang, pas kita ngobrol sama kepegawaian tadi saya sempat bilang begini, saya bilang, "Kenapa nggak dikunci gitu loh? Tidak di-cut ininya, apa, urusan administrasinya." Nah, beliau bilang, "Kami nggak bisa sembarangan cut," katanya, "asalkan itu memenuhi syarat, mau dia dari manapun, nggak bisa kami buang," katanya. Nah, itu jadi persoalan Bapak Ibu, gitu loh. Kita nggak tahu nanti, wallahu a'lam ya, ya Allah nauzubillah ya. Kita nggak tahu nanti ternyata misalnya Formasi 2024 untuk dosen dipersilakan misalnya, apa namanya, dari umum silakan ikut gabung daftar misalnya ke kita, fresh graduate misalnya, gimana? Kan ada kan kemarin, apa namanya, pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Pak Azwar Anas, itu mereka memprioritaskan fresh graduate. Silakan, apa namanya, Bapak Ibu searching di YouTube. Ada itu. Di googling juga silakan Bapak Ibu, ada tuh. Bahkan itu saya pernah sempat baca itu di apa namanya, di Google itu, untuk, fresh graduate itu mereka jatah itu 80%, berbanding dengan kita yang existing 20%. Kaget saya. Nah, tapi ternyata, ketika saya baca yang apa, pengajuan formasi itu, kayaknya enggak, dan saya juga tadi sudah apa namanya, sudah bicara juga sih sama kepegawaian gitu ya, "Gimana Pak? Kayaknya kalian itu diprioritaskan deh." Tapi kita nggak bisa ini, kata beliau, "Kita nggak bisa memastikan karena kebijakan tuh beda-beda," katanya. "Nanti kita begini ternyata nanti fakta di lapangannya kayak gini," katanya. Yang kayak barusan saya bilang tadi, saya ceritakan tadi, kayak misalnya THK 2 ternyata bisa bisa nyemplung ke kampus lain gitu loh, yang di luar non existing yang ada di setiap satker. Coba bayangkan. Nah, kita nggak tahu nanti ternyata misalnya mereka berdasarkan apa namanya, pernyataan dari Kemenpan bahwa mereka memprioritaskan fresh graduate sebanyak 80%, existing 20%, mati kita.
Nah itu makanya, jadi maksud saya itu sebelum kemudian kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan yang tidak memihak ke kita, maka ayolah, kalau misalnya apa teman-teman punya koneksi, punya punya apa namanya jalan untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan birokrasi ke apa namanya ke pemangku kebijakan, menurut saya tolong kita manfaatkan bersama-sama gitu. Seperti itu karena apa namanya ya itulah tadi resikonya gitu ya. Apa benar benar juga sih apa yang dibilang oleh Pak Dekan kami tadi sama kepegawaian. Ya kalau misalnya itu sudah diputuskan oleh pusat suatu kebijakan, maka mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk tadi misalnya, mereka bilang kok tadi sama kita orang, mereka bilang kita Mbak nggak mau Mbak ada orang lain selain kita existing kata dia, kata beliau. Misalkan gitu kan, kita pasti memprioritaskan yang memang benar-benar mereka yang sudah mengabdi lama di kampus kita orang. Cuman ketika itu berhadapan dengan keputusan nasional misalnya atau kebijakan yang diberikan oleh Kemenpan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru nanti kalau misalnya ada yang apa namanya yang protes misalnya atau ada yang mengadukan kita kena kata beliau. Ya benar juga sih gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi apa namanya mohonlah gitu ya, mohon bekerja sama kawan-kawan semua. Pokoknya kalau kita mah Palembang itu stay gitu ya. Apapun yang terjadi pokoknya kita stay, ada uang nggak ada uang berangkat lah pokoknya gitu. Kitanya gitu mah seperti itu. Itu aja barangkali dari saya karena kita sifatnya santai aja ya, santai, nggak usah yang resmi-resmi banget gitu ya. Pokoknya gitu aja lah kira-kira. Mbak Hen, gimana respon Ketum dan Bendum? Kalau Bendum saya nggak tahu ya. Kalau kalau Bendum karena saya jarang sekali apa namanya, jarang sekali komunikasi sama sama beliau gitu ya. Hampir 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 nggak pernah sih gitu ya. Komunikasi sama Bendum hampir nggak pernah. Ya mungkin pernah satu kali gitu ya. Dulu, sekarang apalagi sekarang kan ya. Sama Ketum juga saya udah lama nggak komunikasi sama beliau. Sama ketum, sama sekum kita Pak Tarom ada sih saya komunikasi-komunikasi kalau beliau sih sifatnya ya apa namanya berharap gitu ya kita kita tetap melanjutkan perjuangan dan beliau akan tetap komitmen konsisten untuk bisa membantu apapun yang beliau bisa bantu gitu seperti itu. Ya bisa bisa kita makanya nanti apa ya bisa, bisa. Nanti coba kita kita saya udah sempat bicara sih sama Pak Tarom ya soal pendanaan. Pak Tarom bilang ya apa namanya sisa dana itu ada di Pak Ketum, beliau bilang gitu kan. Artinya bisa sih kita kalau maksudnya gini dulu deh. Nantilah soal apa ya, soal uang itu yang penting begini menurut saya ya, menurut saya. Pokoknya yang jelas uang itu ada, ya kan? Berapalah sisanya kemarin saya lupa berapa nominalnya. Yang penting itu kita gini dulu dah, sepakat dulu mau nggak bergerak gitu loh. Nanti kalau misalnya kita udah sepakat pokoknya tanggal sekian kita gerak bla 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 ke sini rutenya ini, apa jalannya ini, orang yang kita temui ini, suratnya ini dan sebagainya. Udah. Sekarang kita tinggal tinggal hubungi siapa yang apa yang ketum kayak bendum kayak apa namanya sekum kayak gitu ya. Nanti kita infokan bahwa kita udah menyepakati akan melakukan audiensi dengan ini butuh dana sekian tolong dikasih gitu. Tapi yang penting itu kita kok ini dulu apa namanya? Kita sepakati dulu gitu loh. Apa yang harus dikerjakan, apa yang mau dikerjakan gitu. Seperti itu menurut saya, teman-teman. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin silakan dilanjutkan yang lain barangkali punya ide atau apa silakan. Kawan-kawan ada yang mau respon apa yang disampaikan Mbak Hen tadi, silakan dipersilakan. Atau yang punya info dari kampusnya. Kalau saya mohon maaf karena saya nggak masuk kampus lagi gitu. Karena kan sedang tugas belajar. Mana tahu dari kampus lain, kawan-kawan dari kampus lain itu punya info. Boleh di-sharing di sini dulu. Pak Lius nggak ada ya di Zoom ya? Pak Lius? Wih, Pak Iya, Lius pun nggak ada.
Ada nggak nih Pak Liusnya? Enggak ada Pak Lius. Pak Mustaqim nggak masuk juga ya Mbak ya? Pak Mustaqim nggak ada. Inilah makanya ini Mbak saya tuh gimana lah yang mau bilangnya itu. Iya. Kayaknya yang ini Bu Fatma gimana Bu? Dari Bengkulu Bu Fatma. Win Fatmawati, sorry. Siapa ini Win Fatmawati ini namanya? Bengkulu. Bu Asik Nur Alifa ada info nggak Bu? Bu Asik ini, Bu Iya. Asik dari Ambon, Bu Asik. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ya kalau gimana terkait Mbak? info, belum ada, Bu, sampai saat ini kalau di kepegawaian kami. Cuma disampaikan aja menunggu informasi begitu. Kemarin saya tanya kepegawaian, dia menunggu apa namanya menyelesaikan SK-nya teman-teman yang 2022 kemarin itu. Nah, sekarang kan masuk lagi 2023 begitu. Jadi ada yang lulus lagi begitu. Nah, ini kemarin terkait dengan informasi dari Bu Heni tadi, saya belum menghadap lagi kepegawaian. Apakah sudah mendapatkan informasi itu? Tetapi sebelumnya saya sudah sampaikan, jangan lupa kita ini tinggal sedikit saja untuk dosen. Kalau di sini tinggal 6 orang kah, 6 atau 7 orang gitu, Bu, untuk dosen. Kalau tendik masih banyak. Iya, makanya. Makanya itu Bu Asik. Itulah kira-kiranya. Ya, cuma ya Saya dengarnya gini. ya walaupun awal-awal itu kata kita juga sempat curhat juga ke pegawaian. Ya mungkin ya luapan seperti Bu Heni itu ya, misalnya kita luapan saja. Misalnya kita mengikuti semua proses. Kalau PNS dulu kan, PNS itu kan yang mengikuti semua proses, yang lolos BKN kan yang ikut optimalisasi. Tetapi kenapa ini tidak ikut semua tahap apa kayak gitu-gitu? Kenapa bisa optimal? Dan, diam saja Bu, kepegawaian itu kayak tunduk begitu ya, enggak. Sudahlah, saya nggak mempermasalahkan itu lagi Pak, tapi mohon untuk perekrutan nanti 2024 itu sediakan untuk formasi kami satu-satu begitu, jangan satu untuk dua kayak gitu-gitu. Saya curhat-curhat seperti itu saja kemarin dan kepegawaian. Dan itu tadi ya, kalau untuk teman-teman yang optimal itu kemarin, kalau di IAIN Ambon banyak sekali yang tidak turun SK-nya, maksudnya belum turun SK-nya gitu. Iya, Dan makanya. parahnya mereka curhat sama kita ini, saya cuma lihat-lihat aja. Iya, banyak yang japri ke saya loh soal yang belum dilantik, belum dapat SK. Wah, Ya, kenapa ke saya kan saya dalam bingung hati loh. kan? Saya kan bingung, sabarlah Bu. Saya bilang sabarlah Pak. Kan turun juga itu. Tapi yang penting kan sudah masuk di kota Udah, aman. yang penting Daripada udah kita lulus gitu kan? sudah. Tapi mereka pada ya kebakaran jenggot begitu apalah. Kita cuma lihat-lihat saja Bu, karena kita masih bertarung lah. Banyak yang nggak turun SK-nya di sini. Belum, dari 20 lebih dosen itu hanya 4 orang saja yang turun. Nggak tahu di kampus lain ya. Kan apakah semua dilantik tanpa SK begitu, ataukah hanya yang ber-SK yang dilantik? Saya juga nggak paham Banyak, itu. banyak Saya memang, banyak. Jadi memang yang kejadian seperti itu banyak. Mm. Jadi gimana nih terlepas Bapak Ibu, Bu Asik, yang lain kita gimana ngurus ini? kita sendiri. Ya, Mm-mm. tapi yang pasti belum belum ada SK baru untuk Bapak Ibu semua, nanti akan kita lampirkan di kalau ada pendaftaran. Kalau kampus lain belum ada Bu ya? Bu Hen? Eh, Kayaknya sama aja Bu Asik. Kami di kampus kami juga kepegawaian itu agak tertutup ya. Nggak mau kasih info Ya, yang tertutup Bu, sama. apa yang Iya. berlebihan gitu. Nggak mau Jangan mereka agak mereka. ya transparan. Sudahlah Bu, kalau seperti itu kita pasrah aja. Saya cuma titip tolong usahakan begitu, tapi ya kan keputusan kembali.
Kalau mereka melihat pengabdian kita. Iya, betul. Nah, itu yang infonya di banyak ya di medsos ya, 1,3 juta apa ya yang honorer itu data dari mana ya Mbak Hen? Gimana tadi? Gimana? 1,3 juta itu. Sementara kan kita yang tersisa ini atau ini hanya Kemenak aja yang 800-an ini. Yang 1,3 juta itu dari mana ya? Enggak, 1,3 juta itu kayaknya keseluruhan deh. Oh, gitu. Kayaknya keseluruhan plus Kemenak kalau nggak salah itu. Oh, iya iya iya. Heeh. Selama Kalau saya kita kan dosen di bawah apa namanya instansi pembina Kemenak itu 800 kan dosen aja. Kalau tendik saya kurang tahu tendik berapa banyak ya ada kami ribuan. yang di Langsa ini dari 9 orang sekarang tersisa 8 orang karena yang 1 orang kemarin waktu ikut P3K itu lulus dia. Jadi Iya. kan Heeh. tersisa 8 orang ini sekarang. Iya. Yang lain gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Gimana lah yang lain ceritanya? Soalnya apa ya kita itu kan mau yang saya bilang tadi mau gerak ke Jakarta kan atau gimana lah. Iya, Cuman masuk maunya kita itu kan atas nama apa ya nasional gitu kan. Kalau atas nama nasional kan berarti kita melibatkan iya benar. apa namanya ketua organisasi kita Iya, nasional gitu loh. Lah kalau misalnya kita cuma dari Palembang Bu artinya Hen, berarti kami hanya mengurusi persoalan atau kepentingan kami di Palembang aja kan iya. gitu. Yang Karena Bu seperti Hen, Mbak Hen halo sampaikan Bu Hen. tadi, kami kan ini dari Aceh tuh, dari Langsa. Langsa itu kan kecil ya Mbak Hen kotanya ya. Kami mm-mm. ke Banda Aceh itu 8 jam, ke Medan, ke Kuala Namu itu ya 7 jam. Jadi sama-sama aja itu Mbak Hen. Nah, kalau ditanya, kami akan support dana. Begitu. Sama seperti perjuangan optimalisasi yang lalu. Iya, iya makanya. Hmm, Enggak, makanya saya tadi udah bilang di awal. Kalau teman-teman kayak dari Aceh, dari NTT kan emang sulit ya. iya, Dari apa nama Kalimantan gitu ya. Waduh, ongkos aja berapa tuh satu orang? iya. Kami dulu Susah. mengirimkan Pak Dari Akmal aja itu habis 7 juta. Itu 1 orang Mbak Hen. satu orang, iya emang. Satu orang bisa 7 sampai 8 juta berangkat satu orang aja bagaimana kalau mau 2 3 orang kan gitu. Iya, Nah, benar. makanya maksud saya gini, minta tolong kok apa namanya? Minta tolong apa ya bantuannya lah sama teman-teman yang dekat-dekat gitu kan untuk Iya. melakukan lobby-lobby apa lah gimana gitu maksudnya. Pokoknya kami dari Aceh siap support. Iya, makanya. Ya kalau enggak kalau mau diam-diam aja ya sudahlah terimalah segala kebijakan yang tidak berpihak tentunya. Iya. Bu Hen, Yang saya tadi bilang gitu. halo Bu Hen. Ya, silakan. Ini saya dari Tarutung ini Bu. Ya, silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu. Iya. Saya dari Tarutung gitu kan. Sesuai dengan info saya berkomunikasi dari kepegawaian kami. Kami satu instansi dengan Pak Lius. Jadi yang mereka sampaikan ke saya waktu saya tanyakan nih, sesuai dengan kan ada pengumuman tentang pelaksanaan P3K untuk 2024 yang dikeluarkan 21 Desember yaitu ya, Bu Hen? Ya, ya, heeh. Iya, jadi saya belum dikerjakan gitu. Jadi karena mereka belum mengerjakan, kalau menurut saya sih Bu Hen, kita, buat pendidikan seperti yang Bu Hen bilang, yang pertama kita coba konfirmasi ke bagian Kemenak ya, untuk kita data lagi siapa kira-kira, kita yang belum masuk nih, supaya dimasukkan sesuai formasi khusus, sesuai dengan keahlian kita, bahkan, rata-rata mungkin kita sudah punya Jafung nih, supaya itu perhitungan juga Jafung dan masa kerjanya dibuat menjadi prioritas formasi umum, sehingga ter-cover dia bagian dari persyaratan seperti yang dimasukkan dalam kategori yang THK 2 gitu. Jadi kita tidak tergantung kepada nilai itu lagi, tapi memperhatikan bagian-bagian yang sudah kita miliki, masa kerja, Jafung, bahkan yang sudah memiliki sertifikasi. Kita buat dia dalam bentuk, bentuk
file gitu menurut saya Bu Hen. Jadi nanti untuk teman-teman yang ikut berjuang ke Jakarta, kalau kami mungkin dari Tarutung agak jauh, kami support apa yang bisa kami berikan, kalau misalnya sumbangan dana atau begitu, mungkin bisa kami konfirmasi, kalau kami di sini kan ada tinggal 7 lagi nih Bu Hen. Jadi itu yang bisa kami buat dan untuk memberikan data-datanya juga apa aja yang kita butuhkan ke sana, sehingga lengkap yang akan dibawa teman-teman menghadap kepada orang-orang yang berwenang atau memberikan kebijakan nantinya. Itu sih kalau menurut saya masukan dari saya, Bu En. Oke, siap, siap, siap. Iya itu makanya maksud saya. Jadi, apa namanya, ya itu tadi maksudnya runutan dari, lobi-lobi birokrasi kita itu ya meminta supaya misalnya ada afirmasi masa kerja, apa namanya, Serdos dan sebagainya gitulah, gitu Mhm. ya maksudnya. Cuman Iya, kalau contohnya misalnya kan Bu kalau Hen, mhm, kelulusan guru yang ini kan Bu, yang pengumuman Desember itu mereka itu ada kawan nih yang mereka di guru. Dia urutan yang lumayan jauh di bawah, tapi karena melampirkan sertifikasi guru, dia menjadi prioritas gitu. Jadi, kenapa dengan dosen juga tidak diperhitungkan gitu. Kita berharap ada juga bagian-bagian tertentu yang menjadi pegangan kita nih, supaya besar harapan kita untuk mencapai ke situ. Gitu sih menurut saya, Bu Hen. iya, enggak kalau setahu saya itu kalau kebijakan, apa ya, soal Mhm, sertifikasi itu dia mau dari manapun, profesinya, kalau dia dibawa Kemenak, di teknis, itu nggak ada afirmasi. Bahkan untuk guru pun mmm, nggak ada afirmasinya. Yang ada afirmasi itu sertifikasi guru misalnya, itu di mhm, Kemendikbud. Kalau Kemenak itu nggak ada, Bu. Mau dia guru, mau dia apa gitu. Nah, guru kan, dia kalau di Kemenak itu dia masuk di teknis kalau guru itu. Kalau di Kemendikbud dia guru itu khusus. Sendiri dia. Nah, sementara guru di Kemenak itu dia gabung di teknis sama kayak kita orang. Dan mhm, namanya itu kalau di apa namanya, di undang-undang itu namanya bukan guru kalau di Kemenak itu, namanya itu pamong belajar, gitu. Jadi sama aja, nggak ada, dia sertifikasi itu nggak diakui juga, sama, gitu. Nah, pokoknya memang intinya ala kulihal ya bahwa, mhm, apa namanya, kita itu sebenarnya apa ya, berharap gitu ya, bagaimanapun caranya supaya, apa namanya, Kemenak itu memberikan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menguntungkan kita gitu loh. Nah, mhm, selain itu kan maksudnya, eee, semualah kalau bisa itu nanti walaupun tidak sekaligus misalnya di tahap awal karena yang saya dengar itu ada 3 kali ya, ada 3 kali gelombang penerimaan, apa, ASN P3K sampai nanti berakhir di 2024 per 1 Desember nanti akan dilaksanakan PP penghapusan tenaga honorer. Nah, mhm, nanti yang saya dengar gitu ya, mekanismenya siapa yang lulus nanti masuk ke P3K full time, yang nggak lulus-lulus nanti, masuknya ke dalam part-time gitu. Nah, maunya kita kan dosen nggak ada lah masuk dalam part-time itu. Manalah ada iya, pula iya, dosen masuk part-time kan gitu. mhm, Seperti betul, itu. Nah, oleh karena itu makanya maunya kita, di 2024 ini misalnya, walaupun nanti presidennya udah ganti, kita maunya kebijakan yang sekarang ada, nanti misalkan apalagi sudah apa ya, sudah kita berhasil melakukan lobby-lobby mungkin yang akan menguntungkan kebijakan yang akan menguntungkan kita, itu terus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, oleh presiden berikutnya, maunya kita kan kayak gitu. Gitu mhm, maunya, gitu loh. Tapi faktanya kan hingga hari ini memang kita di Kemenak itu berbeda gitu. Tidak ada sampai sekarang itu kan belum ada afirmasi untuk apapun itu. Kemudian, apa namanya, formasi yang sedikit gitu kan untuk yang kemarin 2023. Kita nggak tahu 2024 ini apakah formasinya diberikan sejumlah existing kita 800 orang. Sebenarnya sih kalau mau dikalkulasikan secara umum, dosen tuh nggak banyak lagi 800 itu. Nggak banyak sebetulnya 800 orang. 1.000 aja nggak nyampe kan gitu. Nah, oleh karena itu maunya kita kan ibaratnya itu kapan pun itulah, ibaratnya sampai tahun 2024 berakhir, maunya kita itu sudah ASN semua gitu maunya. Sehingga
ya kita yang memang punya beban dan tanggung jawab yang lebih berat ya ketimbang dengan yang lain. Maunya kita tuh husuk aja lah udah kita itu mengabdi ya kan tridharma gitu loh maksudnya. Maunya kayak gitu. Seperti itu. Gitulah kira-kira kawan-kawan. Yang lain silakan mungkin berkomentar. Nanti kalau misalnya memang, maksud saya gini, kalau misalnya apalah maunya, gimana lah maunya bilangnya itulah ya. 31 Januari ini udah bentar lagi ya kan. Nanti terus usulan formasi nanti ya apa ya, tiba-tiba aja udah diusulkan. Kita nggak tahu apakah semua nama kita diusulkan atau nanti kalaupun diusulkan berdasarkan existing benar nggak sesuai dengan jumlah itu gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Atau mungkin ibaratnya kalau misalnya memang teman-teman apa ya kesulitan gitu ya untuk bisa menentukan gimana langkah ke depan perjuangannya, ya udah minimal itu pokoknya ya udahlah gitu. Mungkin di internal masing-masing lah gimana lah caranya gitu. Seperti itu barangkali kawan-kawan. Nggak ada ini masuk ini Pak Lius nggak ada. Ada Mbak Helda. Oh bukan, oh iya. Mbak Helda, halo Mbak Helda. Dari mana Mbak Helda? Tadi ingatnya saya Mbak Melda ya. Mbak Melda udah lulus. Di main dialing Natal kan beliau. Gimana lah silakan kawan-kawan. Selamat malam. Saya Pak Made Kuarto dari Bali. Ya. Silakan Saya Pak Made. ya, selamat malam teman-teman semuanya, ibu yang dan bapak yang lebih aktif di sini. Jadi saya bertugas di Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Kedirigo. Saya dari 25 dosen staf PNS yang Suara. kemarin ikut, cuman 20 yang lulus, lagi 5 kami tersisa seperti itu. Nah kemudian tadi pagi saya tanyakan ke pegawai tentang formasi 2024. Nah jawabannya adalah kami belum menerima surat dari Kemenag Pusat, seperti itu bahasanya. Jadi apakah Kemenag Pusat itu harus bersurat ke perguruan tinggi untuk menentukan formasi 2024. Nah itu yang saya kurang tahu, tapi saya menanyakan bahwa untuk formasi 2024 untuk P3K bagaimana Bu? Kemudian kalau memang sudah ada, tolonglah kami yang berlima ini dikondisikan biar kami tidak bergeser seperti itu. Saya tanyakan tadi, tapi hanya dijawab seperti itu. Kami belum menerima surat edaran dari saat itu jawabannya. Jadi seperti itu aja informasinya. Terima kasih. Ya. Gimana? Tadi saya nggak terlalu dengar ya suaranya Pak Anu. Kayak nggak apa nggak kedengaran jelas gitu ya. Iya betul Mbak Mungkin Hen. saya ulang. Suaranya jauh sekali. Kayak Bu Heni, kayaknya yang ditangkap saya dari Pak Made tadi memang di lembaganya belum menerima surat dari dari pusat. Oh Ya, gitu. ya harusnya kita juga harus ini juga soon juga sama pimpinan dan coba dikasih aja yang yang edaran dari Menpan itu supaya mereka bisa tahu juga kan. Sama kayak kita tadi kan, ternyata pimpinan kita udah duluan tahu juga kan. Iya, kalau kami udah Jadi, tahu ya tadi Pak Baim ya. Udah iya. tahu. Udah Jadi terima itu. kalau emang pimpinannya belum atau lembaganya belum menerima ya coba dikasih aja
di print aja atau dikirim aja supaya dia ini bahwa memang tujuan Mungkin siap-siap gitu surat ya. itu kan ke semua lembaga PTN kan. Mm-mm. Jadi itu sih kalau kalau solusi ini ya, solusi Mm-mm. yang baiknya menurut saya kan. Mm-mm. Betul, betul. Mm-mm. Iya, bisa begitu ya Bapak Ibu ya, mungkin konfirmasi aja dulu ke satker masing-masing aja dulu, ke internal masing-masing Dan aja. harus cepat Mbak ini. Iya. Masalahnya kan itu kan butuh butuh apa? Butuh waktu untuk Mm-mm. memproses itu kan. Mm-mm. Ya apalagi kan ini kan untuk 2024 ini khawatirnya kalau emang lewat ini kan bahaya juga masa Mm-mm. depannya. Hmm. Makanya memang harus dikawal betul. Mm-mm. Saya tadi juga Mbak Heni ketemu sama pimpinan juga setelah kita pertemuan tadi ya. Dan beliau Mm-mm. menyarankan memang harus dikawal lagi Pak Baim. Katanya bila perlu tiap hari kamu untuk ke kepegawaian katanya. Mm-mm. Nggak apa-apa biar dia pusing juga lihat kita katanya kan. Supaya nggak lupa juga katanya kayak gitu. Iya. Mm-mm. Mungkin saya mungkin saya tambahkan lagi sedikit ya Bu ya, saya dari Pak Ade. Jadi dulu waktu ada formasi di tahun 2023 ya, bisa dengar ya suara saya? Halo? Iya. Silakan Pak. Nah, jadi dulu Nah, kami, jelas ini Pak Made. ya Jelas ini. sekarang jelas ya. Ya, Ya. ya. Jadi dulu kita ber-25 itu dibuatkan formasi kalau nggak salah itu ya, seingat saya tuh. Saya sampai dapatkan itu daftar usul gitu ya. Daftar usul, jadi kan kalau daftar usul itu artinya kan yang diusulkan oleh kampus gitu. Daftar usulnya itu ternyata tidak sesuai dengan formasi yang dengan jumlah dosen tetap non PNS yang 25. Jadi yang daftar usulnya itu cuma 20 berapa ya? 22 kalau nggak salah gitu. Kemudian ada dari formasi umum yang bisa dilamar oleh umum lagi berapa orang itu saya lupa itu. Nah, kemudian ketika saya mengikuti tes itu, jadi kita ada dua formasi yang kita perebutkan bertiga gitu. Dua formasi kita perebutkan bertiga gitu. Kemudian ada satu formasi diperebutkan berdua gitu. Nah, jadi belum nasib saya, artinya belum nasib kami berlima. Jadi kami berlima itu memang tidak lulus gitu. Di awal lulus cuma dua saja. Ketika ada apa itulah istilahnya yang gelombang kedua itu penyesuaian nilai apa itu. Sehingga tersisa cuma lima saja sekarang gitu. Jadi saya sempat bertanya juga waktu itu. Nah, ini kan kami ber-25. Kok usulannya cuma segitu? Kenapa tidak semua diusulkan? Jadi gitu ya sempat sempat kecewa juga karena saya juga mengabdi di kampus kami itu sudah dari 2009 ya. Dari 2009 sampai hari ini. 2009 kemudian 2019 baru diangkat sebagai dosen tetap non PNS. Jadi begitu Bapak Ibu yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Iya, betul. Ya, gimana nih Bapak Ibu semuanya? Ya, itulah Bu Heni memang harus ini dikawal masing-masing kalau saran saya ya. Selain dikawal masing-masing kan ke pusatnya juga harus ini sih, harus gerak Gerak juga. juga. Iya, karena kalau percuma kita keluar-keluar di lembaga, tapi pusatnya nggak kita ini juga agak repot juga. Contoh misalnya tadi yang kata pimpinan kita, dia mengusulkan misalnya lebih ya, misalnya dosen kita misalnya
94, ya usul misalnya 120. Tiba-tiba di pusat dikurangi, agak repot juga itu. Maka memang harus ini juga sih, dua-dua ini harus kita ini juga, harus digerak semua menurut saya sih. Jangan sampai kita bergerak pada lembaga tapi pusatnya kita nggak bergerak sih menurut saya. Ya, jadi itu barangkali Bapak Ibu kesimpulannya malam ini karena memang apa ya, banyak yang nggak hadir ya, yang seharusnya apa namanya, yang seharusnya hadir nggak hadir gitu ya. Dan pokoknya gini aja deh, kesimpulannya malam ini, nanti kita akan adakan lagi Zoom barangkali teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan lakukan Zoom lagi. Kita akan Zoom lagi barangkali nanti kalau misalnya memang kita akan melanjutkan lobby kita ke pusat, nanti barangkali kita bisa berbincang lagi dan betul-betul menyusun rencana strategisnya seperti apa gitu ya. Dan bahan-bahan mungkin yang akan kita bawa nanti seperti apanya, misalnya naskah akademik dan sebagainya gitu ya, mungkin kita akan persiapkan segera, dan kalau bisa itu ya sebelum pertengahan Januari lah gitu, biar nggak terlalu mepet gitu kan, seperti itu. Itu aja barangkali ya Pak Baim dan yang lain ya, Bapak Ibu yang lain benar. ya. Gini aja Bu, beberapa rencana ini mungkin bisa dibuat notulen, maksudnya bisa teman-teman pikirkan kan. Jadi ketika kita Zoom sudah ada langkah strategis. Iya, betul. Kayak gitu kan, jadi Oke, kita Zoom itu ini bisa nggak kita Pak Bu ya, karena ini kan di-record kan. Ini Bu Rita Ya. bisa nggak Bu Rita nanti bikinkan notulensinya Bu Rita, nanti barangkali bisa disebarkan ke grup biar nanti teman-teman yang nggak hadir bisa paham gitu ya, bisa mengikuti alur kita lagi mananya gitu. Bisa nggak Mbak? Nanti saya coba buatkan lagi ya Mbak ya. Iya. Oke. Tapi jangan buru, maksudnya saya dengarkan lagi recordnya. Oke, siap. Enggak. Pokoknya sesempatnya Ibu lah. Nanti saya juga mungkin akan sepintas akan memberikan garis besar aja gitu apa yang kita bicarakan ini Ya, malam. betul. Detailnya nanti silakan Bu Rita ya nanti untuk bisa merincinya gitu ya, detailnya seperti apa gitu. Ya, siap Bu. Biar teman-teman itu bisa gerak juga gitu kan, seperti itu harapannya. Oke, itu saja barangkali Bu Rita, kawan-kawan yang lain terima kasih kehadirannya. Ini didominasi oleh teman-teman Palembang gitu loh. Ada sih banyak juga dari yang lain sih, dari teman-teman yang lain, cuman didominasi oleh teman-teman Palembang gitu loh. Dan nanti saya berharap gitu ya, mungkin ya besok lusa atau besok malam gitu kan, dalam minggu ini kita benar-benar sudah mendapatkan gambaran lah secara umum apa yang mau dikerjakan gitu ya di bawah tanggal 31 Januari ini gitu. Itu aja sih harapannya Bapak Ibu untuk malam ini, barangkali informasi yang bisa kita bicarakan, informasi yang bisa kita sampaikan, dan nanti kita akan sampaikan ke grup nanti biar kita kembangkan lagi lah gimana nantinya keputusannya maunya seperti apa gitu. Oke ya. Oke, siap Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.